Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jus Info malam-malam. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya teman-teman. Nah, Jus Info ini berita tentang politik ekonomi Indonesia terkini tentunya bersama saya KS Patoni. Jus Info ya sekedar info, gak usah baper. Oke, berita yang kali ini bakal kita bawa menarik nih teman-teman. Ada datangnya dari Denny Siregar. Teman-teman pasti udah tahu ya Denny Siregar. Ngapain sih ngomongin orang kayak gitu? Enggak, kita nggak ngomongin personal karena ya nggak ada manfaatnya juga, unfaedah lah ngomongin personal orang gitu ya. Tapi kita ingin mengcounter pandangannya biar ya teman-teman yang belum tahu gitu siapa dia ngerti gitu ya, apa yang dia bawa, misi apa yang dia usung, kan seperti itu. Oke, ini ada dari Glora News. Oke, dari Glora News ya, dari Glora News. Ini dia teman-teman, judulnya Denny Siregar minta RI belajar ke Singapura, hapus pelajaran agama di sekolah hingga jadi negara maju. Oh, ini menarik nih, kita pengen bahas. Setuju nggak sebelum kita panjang lebar ngomong tentang ini, setuju nggak kita hapus pelajaran agama deh biar Indonesia maju? Kita bahas beritanya dulu ya. Penggiat media sosial Denny Siregar mengaku iri dengan kemajuan dan perkembangan negara Singapura. Padahal wilayah dan sumber daya manusia SDM di Singapura jauh lebih sedikit ketimbang Indonesia. Nah, Denny mengatakan kemajuan negara-negara maju tak lepas dari cara berpikirnya yang mengutamakan bidang ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Ya, katanya kita mau maju tapi penelitian kita dibubar-bubarin ya. Nggak tahu nih cara berpikir apa gitu. Hal ini tentu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana banyak masyarakat yang membawa isu agama ke arena publik sehingga terjadi perselisihan. Salah satu negara maju yang bisa ditiru oleh Indonesia ialah negara tetangga, yakni Singapura. Kenapa ininya Singapura ya? Baca dulu. Saya sebenarnya iri dengan banyak negara maju yang lebih prioritas pada ekonomi, teknologi, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka fokus pada bagaimana berpikir ke depan dan menjadikan agama sebagai ruang pribadi manusia, bukan sebagai arena debat publik yang tidak berujung arahnya, kata Denny Siregar dalam saluran YouTube 2045 TV ya. Catat ya, 2045 TV ya. Dikutip Hobbs.id pada Rabu 12 Januari 2022. Kita harus belajar dari Singapura, salah satu negara tetangga kita yang sudah sangat maju ekonominya, sambungnya. Denny menjelaskan sejarah perkembangan negara Singapura yang perlahan mulai mengubah cara berpikir soal agama. Awalnya pada tahun 1984, pemerintah Singapura sempat memasukkan pelajaran agama di kurikulum sekolah. Siswanya diberi kebebasan memilih salah satu pelajaran agama yang mereka suka, yaitu Islam, Kristen, Buddha. Sebagai catatan, mayoritas warga Singapura penganut agama Buddha sebanyak 31%. Terus kemudian ada Tao, baru Islam dan Kristen, ujar Denny Siregar. 5 tahun kemudian, pemerintah Singapura mencabut kebijakan tersebut dan pelajaran agama tidak boleh lagi diajarkan di sekolah negeri kecuali di sekolah agama. Denny menambahkan pemerintah Singapura di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew saat itu melihat kalau ternyata pelajaran agama malah membuat guru dan siswa di sekolah negeri menjadi kotak-kotak. Bahkan ada ketegangan di masing-masing agama. Di kita gitu nggak sih? Hati-hati juga kalau pemimpin kita namanya mirip begini ya, nanti dihilangin pelajaran agamanya.
Singapura kemudian menetapkan negaranya sebagai negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan kebijakan negara. Nah, pemimpin kita juga pernah ngomong seperti ini nih. Ya, jangan mencampur adukan gitu ya, negara dan agama ya. Adalah terekam gitu jejak digitalnya ya. Ini bukan berarti Singapura melarang penduduknya beragama. Tetapi agama dalam bentuk apapun seperti diskusi dan penerapan ibadahnya haruslah cuma ada di ruang pribadi. Makanya ruang publik. Pribadi mukanya ruang publik. Jelas Denny Siregar. Menurut Denny, keputusan itu dilakukan Singapura supaya negaranya yang terdiri dari berbagai etnis dan agama itu tidak terpecah belah. Selebihnya, pemerintah berharap agar rakyatnya bisa lebih sibuk berbicara dan berdiskusi mengenai ekonomi dan teknologi daripada berdebat tentang agama. Kebijakan yang diambil pemerintah Singapura terkait agama itu terbukti berhasil membawa negaranya maju. Kita juga jarang mendengar Singapura ada konflik masalah SARA. Kalaupun ada, itu biasanya terjadi di kalangan imigran yang kerja di sana. Singapura berhasil menjaga negaranya dari permasalahan yang basic dan sia-sia dan lebih mengutamakan hal yang menguntungkan mereka. Itulah kenapa Singapura menjadi tujuan investasi dunia internasional, kata Denny. Di Singapura, di negara yang sering dijuluki negara kafir oleh para kadrun di Indonesia, korupsinya sangat sedikit karena akan ditindak tegas oleh aparat. Singapura juga melarang agama dalam politik ataupun politisasi agama, sambungnya. Nah, ini pertanyaannya, yang salah agama apa aparat ya? Coba Denny Siregar kalau mikir, di sana kalau korupsi ditindak tegas aparat, di sini kalau korupsi jadi masalah agamanya di mana gitu. Denny lantas membandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang, di mana justru tertinggal jauh dari Singapura lantaran sibuk membahas dan berdebat soal agama. Coba bandingkan, beda banget dengan di Indonesia. Dengan jumlah luas negara yang berlipat-lipat luasnya dari Singapura dan jumlah penduduk yang puluhan kali lipatnya dari Singapura, Indonesia kita kalah dari mereka. Kita ini lebih sibuk dengan agama daripada kemajuan ekonomi. Hal lagi ilmu pengetahuan. Kita tertinggal jauh dengan mereka karena lebih sibuk berdebat tentang agama, lebih sibuk membahas penistaan agama, lebih sibuk dengan pelajaran agama, dan bukannya membuat kita maju ke depan malah tertinggal mundur ke belakang. Pelajaran agama di sekolah itu baru cuma 2 jam seminggu loh. Itu pun sangat kurang. Nggak ada ya, sibuk makan. Anak-anak kita hari ini sangat kekurangan gitu belajar agama. Oke, itu dia teman-teman dari pernyataan Bung Denny Bung Denny Siregar. Ya, Denny ini apa ya, seorang influencer ya, bahasa kerennya itu influencer. Udah jadi bintang iklan juga kayaknya dia ya, udah jadi bintang iklan, dan mungkin banyak orang mengenal Bung Denny ini jadi buzzer gitu ya. Oke, tapi gimana, sepakat nggak? Menurut Denny Siregar ini, dia iri dengan Singapura yang maju, dan Denny ini menyalahkan agama. Apa benar begitu teman-teman? Menurut saya ini lagi-lagi agama dijadikan kambing hitam. Padahal masalah kita itu bukan agama, bos. Masalah kita bukan agama, masalah kita apa? Masalah yang urgen di Indonesia ini. Korupsi, ya. Ketimpangan sosial, ya. Penegakan hukum. Indeks korupsi kita turun jelas gitu. Ketimpangan sosial kita makin lebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin banyak kan gitu. Penegakan hukum, kemarin ada survei juga itu menandakan 65% orang sudah tidak percaya penegakan hukum. Lantas kalau agama dihilangkan seperti cita-cita si Denny ini yang ingin menjadikan negara ini sekuler, memisahkan agama dan negara, terus korupsi bisa hilang gitu. Terus ketimpangan sosial bisa adil, bisa hilang gitu. Terus penegakan hukumnya bisa lebih baik.
Ya, bukan fokus aja mungkin di masalah kesenjangan sosial gitu ya, di masalah tadi kemiskinan, di masalah penegakan hukum, korupsi gitu. Sekarang pernah nggak eh, kalau nyalahin agama, pernah nggak misalnya ajaran agama dijadikan tolak ukur gitu untuk memberantas korupsi? Kan enggak. Tapi kenapa agamanya yang disalahin? Ya. Nah, kalau mengukur kemajuan dari pembangunan fisik menurut Denny Siregar itu tadi ya, jadi kalau maju fisiknya bagus, gedung-gedung bertingkat, itu ukuran kemajuan, salah besar bos. Sekarang kita gini tanya sama Denny Siregar, ada nggak negara yang berbasis agama tapi kaya raya, maju, kaya raya, maju, pembangunan fisik negaranya bagus, ada nggak? Banyak. Saya ambil contoh, Qatar. Qatar itu negara Islam. Tahun 2020 dinobatkan menjadi negara terkaya di dunia oleh majalah Global Finance Magazine. Ya, itu negara Islam bos, berdasarkan agama, bukan sekuler. Ya, ingat itu. Nah, hidup di Qatar itu nggak ada pajak penghasilan. Rata-rata gaji di Qatar itu 2 kali lipat dari negara-negara lain. Di semua sektor rata-rata lebih besar 2 kali lipat. Cuti di Qatar itu hampir 24 hari per tahun. Itu belum termasuk Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan cuma kerja setengah hari. Bahagia nggak kira-kira tinggal di sana guys? Enak ya, bahagia ya gitu ya. Hah? Nggak ada pajak penghasilan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Apa karena dia meninggalkan agama? Enggak juga kan? Bahkan karena negara dibangun berdasarkan tuntutan hukum-hukum agama. Nah, kalau negara sekuler, kemajuan negara itu dinilai dari segi material saja, pembangunan fisik saja gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan spiritual itu diabaikan. Hasilnya apa? Ini menurut penelitian bisnis fibre.co.uk ya, bisa cek. Singapura itu menjadi negara terlelah, bukan terlemah, terlelah di dunia, kedua setelah Meksiko. Ini dinilai dari, menurut penelitian itu, waktu jam tidur orang Singapura itu sangat sedikit. Mereka harus bekerja terus, kerja seperti slogan siapa ya itu ya. kerja stres enggak sih kalau kerja terus? Stres bro, biaya hidup di Singapura mahal. Coba tanya sama orang yang pernah tinggal di Singapura ya. Aku aja $1 gitu ya, kemana-kemana lu harus bawa air dari rumah gitu agar nggak boros. Capek bos hidup kayak gitu. Terus Denny Siregar iri dengan negara seperti itu. Kenapa nggak iri dengan Qatar gitu, misalnya negara yang berbasis agama gitu. Nah, kembali lagi ke Denny, negara sekuler ya, jangan ke Denny-nya. Apa iya cita-cita pendiri bangsa itu mau menjadikan negara ini negara sekuler? Bagaimana cara kita menilainya gitu ya? Kita tinggal balik lagi ke Pancasila dan Undang-Undang 45. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini sudah tercermin Bang Denny bahwa sebagai bangsa hendaklah kita bersandar gitu ya, bersandar kepada norma yang paling tinggi, yaitu norma-norma ketuhanan. Ini yang membuat negara kita berbeda dengan negara-negara liberal, sekuler. Jadi bohong kalau ada orang bilang saya Pancasila tapi dia mengusung nilai-nilai sekularisme. Saya pastikan bohong. Anda nggak Pancasila. Ya. Ya, Denny Siregar itu hanya, saya kira, pion lah. Corong, pendengung, influencer atau buzzer. Untuk apa? Untuk terus mengkampanyekan nilai-nilai sekularisme ini. Di balik itu kita paham betul tujuan orang-orang itu di belakangnya. Mereka tak ingin Islam itu menjadi penghalang bisnis-bisnis mereka. That's the point. Karena
Sumpah nih, sumpah ini orang-orang Islam ini berisik, ribet. Mereka mau jual miras, orang-orang Islam teriak. Mereka mau buka lokalisasi prostitusi, orang-orang Islam teriak. Mereka kong kali kong mau ambil ngeruk sumber daya alam kita, orang-orang Islam teriak. Mereka ingin legalitas LGBT, orang-orang Islam teriak. Orang-orang Islam ini berisik gitu ya. Saya kira benar nggak? Benar nggak? Ya mereka ingin menyingkirkan yang berisik-berisik itu, dan kita tidak akan pernah ridho gitu ya. Negara kita dijadikan seperti itu. Saya kira hal ini juga tidak terjadi di Indonesia ya. Pertentangan antara agama dan nilai-nilai sekularisme ini di dunia barat pun terjadi. Orang-orang agama ini memang ribet. Baru-baru ini terjadi proses protes ya, protes keras di Polandia yang menentang gereja. Jadi ceritanya mungkin gereja itu membuat fatwa larangan LGBT, yaitu diprotes keras oleh warganya gitu. Artinya apa? Artinya memang ada bertolak belakang ya antara nilai religiusitas ya, yang dipegang gereja sendiri dengan warga yang sudah menerapkan nilai sekularisme. Apalagi udahlah, paling segitu ya, kita simpulkan aja dari pembicaraan kita ini. Jadi kalau orang-orang sekuler ini memang dia mengaku beragama, tapi pada dasarnya mereka itu nggak ngerti bagaimana agama bisa membimbing mereka. Mereka yang sering nyuruh orang-orang intoleran gitu ya, tapi mereka sendiri nggak pernah toleran terhadap kepercayaan agama orang lain. Ini semuanya saya kira by design. Indonesia harus bangun, harus percaya diri dengan jati dirinya bahwa kita itu bangsa yang berbudaya, beradab dan beragama. Agama nggak boleh hilang, agama nggak boleh dipisahkan dari kehidupan kita bernegara. Ini tentu saja amanat dari pendiri bangsa kita. Terima kasih. Saya akhiri Just Info. Ini bukan sekedar Just Info ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.